بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehku di rumah? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Dan adapun kade dan tujuan pembelajarannya, anak-anakku bisa melihat langsung ya. أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. Nah, itulah tadi pemaparan KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut, silahkan anak-anak solehku simak video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solehku, pada pelajaran pertama ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Anak-anak solehku, sekarang kita baca teks berikut ya. James Watt lahir di Greenock, Skotlandia pada tanggal 19 Januari 1736 dan meninggal di Birmingham, Inggris 19 Agustus 1819 pada umur 83 tahun. Ialah seorang insinyur besar dari Skotlandia, Britania Raya. Pada awalnya, ia tertarik dengan mesin uap karena memperhatikan mesin uap buatan Newcomb yang kurang efisien. Lalu, ia terus melakukan beberapa percobaan dan penelitian. Ia berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien. Ternyata mesin uap ini merupakan salah satu kekuatan yang mendorong terjadinya revolusi industri.
khususnya di Britania dan Eropa pada umumnya. Untuk menghargai jasanya, nama belakangnya yaitu watt digunakan sebagai nama satuan daya, misalnya daya mesin dan daya listrik. Nah, anak-anak solehku, dari teks ini kita bisa menentukan struktur teks eksplanasinya. Ya, di mana pada paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum atau pembuka. Kemudian di paragraf kedua deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga, di paragraf ketiga ini merupakan penutup atau kesimpulan. Jadi itulah merupakan struktur teks eksplanasi dalam teks. Anak-anak solehku, sekarang kita masuk muatan pelajaran IPA. Membuat rangkaian listrik seri. Rangkaian seri disusun secara berderet atau tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Pada rangkaian seri, komponennya lebih sederhana yang terdiri dari sumber tegangan, kabel, dan juga beban. Meskipun kadang rangkaian seri menggunakan saklar, namun rangkaian seri hanya membutuhkan satu saklar saja. Arus listrik pada rangkaian seri memiliki jumlah kuat arus listrik sama yang mengalir pada setiap hambatan. Hal ini membuat satu titik pada rangkaian seri akan sama dengan titik yang lain. Nah, inilah gambar rangkaian seri ya. Beberapa kelebihan rangkaian seri. Yang pertama, lebih praktis. Yang kedua, dapat diatur secara manual maupun otomatis. Yang ketiga, memiliki rancangan yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibuat. Yang keempat, lebih stabil dalam menghantarkan arus listrik sehingga cocok digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum. Yang kelima, tidak memerlukan terlalu banyak komponen. Yang keenam, biaya pembuatan lebih murah. Yang ketujuh, struktur rangkaian ini pun lebih mudah dipahami sehingga kerusakan yang terjadi dapat mudah terdeteksi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, rangkaian seri tidaklah sempurna. Rangkaian ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, yang pertama, sumber tegangan harus selalu dalam prima untuk menghindari resiko adanya kehilangan arus listrik. Yang kedua, jika terjadi masalah pada suatu komponen, maka akan berpengaruh pada komponen-komponen lainnya. Kemudian, contoh penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, lampu hias model lama. Yang kedua, lampu TL atau lampu neon model lama yang masih memakai balas. Di dalam lampunya terdapat rangkaian seri antara jala-jala dengan balas. Yang ketiga, rangkaian seri bimetal atau temperatur kontrol dalam setrika listrik dan kulkas. Kemudian terakhir, saklar. Nah, tugasnya hari ini kita akan menggambar rancangan lampu seri sederhana. Jadi Ustadz memberikan satu contoh gambar rangkaian seri. Kemudian kalian tinggal mengikuti atau mencari gambar lain baik di internet maupun di buku-buku yang lain ya. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dalam video pembelajaran. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi dalam video tersebut. Dan saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التغيير يا رب قربنا وبارك
لنعمل صالحا